Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 3G Perbankan Syariah, akan mempresentasikan mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ekonomi yang berjudul tentang konsep riba dan bunga. Kelompok 8 yang terdiri dari 1. Rizal Zaki Yahya, NIM 205231256. 2. Saya sendiri, Wahyu Septia Wulandari, NIM 205231260. 3. Lutfia Nur Hanifah, NIM 205231264. Dan yang terakhir ada Nisa Safitri, NIM 205231272. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian bunga. Nah, apa sih bunga itu? Jadi, bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Selanjutnya, ada macam-macam dari bunga. Yang pertama ada bunga simpanan, merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Yang kedua ada bunga pinjaman, merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya seperti bunga kredit. Jadi, kedua macam bunga tersebut merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Bunga simpanan ialah biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah. Sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kemudian ada pengertian dari riba. Secara bahasa, bermakna ziyadah, yaitu tambahan. Sedangkan secara istilah, teknik riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Kemudian ada macam-macam dari riba. Yang pertama ada riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Yang kedua ada riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Selanjutnya ada riba dalam jual beli. Yang pertama ada riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan ini termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang kedua ada riba nasi'ah, merupakan penaguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Kemudian yang terakhir ada pelarangan riba dalam Islam, beserta ayatnya dan juga artinya. Yang pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri ya untuk ayatnya. Untuk arti dari Quran Surat Ar-Rum ayat 39, teman-teman bisa melihat sendiri ya di dalam PPT. Dan juga untuk penjelasannya, teman-teman bisa melihat di dalam makalah yang sudah kita berikan. Kemudian yang kedua ada riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memberi balasan yang keras
kepada orang Yahudi yang memakan riba. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 160-161. Yang ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 130. Kemudian yang terakhir, Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.